Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024, berkunjung ke Papua Barat Daya pada Senin 20 November dalam rangka memperkuat strategis menuju Pesta Demokrasi 2024. Kunjungan calon presiden dengan nomor urut 3 itu menyita banyak perhatian masyarakat Kota Sorong dengan sikap antusias menyambut sang calon pemimpin RI. Kunjungan itu bagian dari sosialisasi sekaligus menyapa dan melihat masyarakat secara dekat guna memperkuat basis menuju pemilu 2024. Mas Ganjar telah tiba di Kota Sorong dan khususnya di siang hari ini bertemu dan menatap muka dengan kita pendukung Ganjar. Untuk itu di siang hari ini kita mempersingkatkan waktu, dan waktu yang pertama kami akan memberikan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan sambutan pertama. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Ketua DPD. Silakan. Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia. Kita berdoa tahun depan tidak calon tapi Presiden Republik Indonesia. Saya laporkan kepada Bapak, pertama-tama kami atas nama seluruh warga yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak kepada kami di daerah Papua Barat Daya. Saya laporkan kepada Bapak bahwa kami dibatasi sehingga kami tidak banyak yang kumpul. Karena situasi yang mengikat sehingga hanya beberapa orang saja yang hadir pada saat ini. Di depan Bapak ini tim kemenangan untuk mensukseskan pemilihan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari 3 partai bersama PDIP jadi 4 partai dan relawan. Beberapa teman kita tidak bisa hadir karena kemarin hari Jumat, Sabtu, dan Minggu rapat di Jakarta untuk tim kemenangan. Jadi beberapa orang yang masih ada di sini termasuk saya yang kemarin tidak sempat berangkat karena baru dari Jakarta sampai di sini terus disuruh kembali lagi jadi rekan-rekan yang lain yang berangkat. Tetapi kami bertekad untuk memenangkan Bapak pada Pilpres tahun 2024 besok. Itu harga mati bagi kami dan dipimpin oleh pensiunan jenderal. Saya akan berusaha dengan semampu saya, dengan semua kekuatan yang saya punya akan saya kerahkan untuk itu. Itu yang kami laporkan kepada Bapak. Kami mohon arahan Bapak untuk menguatkan kami sehingga kami berjalan bisa sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang berlaku. Bentar, Jenderal. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Yopi terima kasih. Pak Yopi terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu beliau juga sangat sibuk. Dan tentu hadir ini banyak sekali partai pengusung. Boleh berdiri yang dari Hanura, yang Hanura boleh berdiri. Waduh, terima kasih. Ya, yang dari P3 ada? Oke, terima kasih. Dari Perindo ada? Terima kasih, udah ada komplit. Dan seluruh relawan yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Ya, sukses. AC-nya nyala. Sengaja saya berdiri di sini nih. Papua panas, Pak? Enggak.
tidak seberapa. Panasnya hati tidak boleh. Setuju ya? Nah, setuju ya? Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Beberapa kali saya datang ke Papua. Pak Yopi, biasanya kalau saya datang ke Papua, ke Jayapura, Biak, Sorong Kota gitu. Dan tadi Bung Paul mengantar saya seharian. Terus kemudian kita berkeliling ke banyak tempat. Dan saya kepingin datang ke tempat yang jarang didatangi orang. Dan saya sendiri belum pernah melihat. Inilah kesempatan saya, 3 hari saya minta izin untuk berada di tanah Papua untuk melihat beberapa tempat yang sangat eksotis, dimulai dari Pulau Mansinam. Ternyata Mansinam adalah pulau Injil yang didatangi pertama kali orang Israel. Itu pulau yang sangat bersejarah. Dan tadi Mama, waktu pendeta menyampaikan kepada kami, saya diajak berdoa ke salah satu orang yang menurut Pak Pendeta sangat berjasa. Orang yang dimakamkan di situ, Pak Pendeta tidak tahu namanya. Silakan Pak Ganjar berdoa. Saya tanya, ini jenazahnya namanya siapa? Saya kurang tahu, tapi nanti akan saya tanyakan. Tapi dulu mereka lah yang mengantarkan misionarisnya datang. Dan beliau ternyata Muslim. Sugono namanya. Betapa kemudian tanah Papua soal urusan agama bisa hidup berdampingan dengan sangat baik. Salam hormat. Dan saya diajarkan, saya didoakan oleh pendeta tadi di situs Pendeta Hanswama. Wanma. Oke. Tenang Bu, tidak usah ngegas. Ternyata beliau jemaatnya di sana. Diceritakan tadi oleh Pak Pendeta bahwa di tempat itu ada situs bekas gereja pertama. Saya sampaikan pada beliau, akan sangat bagus kalau situs ini dibangun ulang. Agar apa? Agar sejarah itu kemudian tidak hilang. Setelah itu geser berkampung di sebelah bandara dari Sorong. Apa tadi? Gonoka. Kokoda. Saya kira Konaha. Kokoda. Kami senang sekali karena sebenarnya bukan soal tempatnya yang kami pilih, tapi yang luar biasa Bapak Ibu, kami ditunjukkan untuk mata kami melihat kondisi yang ada di sana secara langsung. Kedua, kami harus mendengarkan tidak dengan telinga, dan kami harus melihat tidak dengan mata, tapi dengan hati. Apa sebenarnya terjadi di sana? Jadi kami terharu ketika ada kepala suku tadi. Kepala suku menyampaikan kepada kami dengan suasana mengharukan. Sebenarnya tidak perlu dengan kata-kata kalau seperti itu, karena kita bisa mengerti. Lalu saya sampaikan kepada beliau, insya Allah saya akan coba untuk berkomunikasi dengan seluruh akses. Satu persatu tolong jangan iri, saya bilang gitu. Sedikit demi sedikit tolong diterima, sampai sebuah kebijakan nanti akan muncul jika 2024 saya dan Pak Mahfud diberikan amanah untuk memimpin. Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya. Saya tidak bisa melupakan Papua. Papua ini tanah yang tadi saya impikan sejak saya SMA mahasiswa. Saya kepingin sekali ke sini, Pak Yopi, tidak pernah berhasil karena orang tua saya
saya tidak mampu membiayai saya untuk bisa sampai ke Papua. Orang tua saya polisi, pensiunan Letnan 1, Pak. Sudah terbayangkan, Pak? Bintang pun tidak, Pak. Nanti minta bintangnya 1 boleh, Pak. Kami hidup dengan situasi ekonomi yang tidak baik. Jadi kalau disuruh cerita soal bagaimana rasanya menderita, tidak perlu kita ceritakan, karena sudah merasakan sejak kecil. Kalau dulu masih ABRI, kita kurang gizi. Anaknya, kayak saya, maksudnya anak bapak saya ini, anak ibu saya ini, kurang gizi. Pak Ganjar kurus amat, iya, kecilnya kurang gizi. Masih ingat Pak Yopi, kita dulu dapat minum gizi waktu Pak M. Yusuf susu Sinta. Iya. Betul. Ada keluarga tentara kan? Hah? Oh, polisi juga? Iya. Saya ingat orang tua saya dapat kaos dalam, celana dalam, semua mereknya ABRI. Sarung, semua mereknya. Saya merasakan itu. Maka ketika kami kepingin datang ke tanah Papua, kami harus menunggu sampai akhirnya saya aktif di partai, di PDI Perjuangan sejak mahasiswa, kemudian menjelang pemilu 2004 saya didaulat untuk mengurus pendidikan politik partai. Itulah kedatangan saya pertama di Sentani, terus kemudian kami ke Jayapura, dan disitulah saya merasakan ini tanah yang saya rindukan itu. Dan setelah itu berkali-kali setiap ada kunjungan saya selalu pilih saya ke Papua. Dan setelah itu berkali-kali kami datang jadi anggota DPR, berkali-kali juga didemo oleh Bapak Ibu. Karena waktu itu saya di DPR di Komisi 2 semua demo soal pemekaran. Kami ikut mendesain, Mama. Kami ikut mendesain Papua mesti disiapkan minimum 5 provinsi. Dan hari ini jadinya malah 6 provinsi. Ini kesempatan untuk masyarakat Papua mengembangkan otonomi daerah, otonomi khusus yang bisa mensejahterakan rakyat. Kami pikir kontribusi saya hanya sekutu hitam. Yang besar adalah perjuangan Bapak Ibu. Kami bicara waktu itu cerita pemekaran di sekitar Puncak Jaya, Maibrat Sao, di Sorong kami dulu dimarahi, tapi marahnya karena sudah membuahkan hasil, mereka jadi bersaudara. Datang kepada kami di Jakarta, datang kepada kami saat 10 tahun kami memimpin Jawa Tengah jadi gubernur, dan beberapa hari ini sering datang menemui kami di Jakarta. Dan hari ini kami datang kepada Bapak Ibu untuk kami bisa merasakan, mendengarkan, dan kita akan berjuang bersama-sama. Berjuang dengan baik, demokrasi berjalan dengan baik, semua bisa berjalan jurdil, dan Bapak Ibu semuanya adalah pasukan kami berada di ujung paling depan. Bapak Ibu, terima kasih. Rasanya kami menjadi sangat lengkap. Berikutnya suatu ketika saya bermimpi kembali, kapan saya bisa datang ke Raja Ampat. Maka setelah ini kami akan ke sana. Maka sengaja saya minta pada TBN ini, Pak Yopi, agar saya kunjungannya tidak sehari. Saya minta 3 hari khusus untuk Papua. Saya juga sudah siapkan pada saat masa kampanye, saya juga ingin memulai dari Papua nanti. Kelak kalau sudah masuk masa jadwalnya, kami berharap kami akan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena ini bukan cerita soal kekuasaan, tapi ini cerita tentang persaudaraan dan persahabatan dalam Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembentukan PPD, partai pengusung, relawan. Mari kita mulai bersatu, kita susun program yang bagus, sampaikan kalimat yang bagus, bermedsos yang bagus, tidak perlu menyakiti orang lain, dan
insya Allah kita berada pada jalan